Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Efrinal Channel Elektronik yang akan selalu berbagi ilmu pengalaman tentang segala kerusakan dan perbaikan alat-alat elektronik sesuai pengalaman kami pribadi. Untuk kesempatan kali ini kita kedatangan satu buah speaker portable yang kerusakannya tidak bisa dicas karena untuk colokan micro USB nya sudah copot dan sudah terlepas dari PCB, dan kita ubah menjadi colokan 12 volt DC. Oke teman-teman, kita lanjut untuk membongkarnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk box speakernya, untuk panel depan dan untuk bagian mesinnya sudah kita buka teman-teman. Di sini ada bekas modifikasi, itu colokan casnya sudah diganti teman-teman, karena yang ini sudah micro USB sudah rusak dan terlepas di PCB, jadi diganti dengan yang seperti ini teman-teman, yang seperti adapter 12 volt adapter ini. Nah, di ini juga tidak masuk teman-teman, karena kemungkinan ini juga sudah rusak, sudah keropos. Jadi untuk lebih lanjut kita periksa terlebih dulu teman-teman, agar kita bisa memastikan apakah untuk colokan ini sudah rusak atau masih bisa dipakai. Kita masukkan teman-teman. Jadi kita tes pakai multitester, itu di 12 di voltase DC volt. Jadi kita cek apakah bisa keluar tegangan atau tidak. Jika tidak keluar teman-teman, pasti sudah dipastikan untuk colokannya sudah rusak. Jadi, saya lihat sudah keropos teman-teman, jadi kita tes juga teman-teman agar lebih pasti. Kita cek terlebih dulu untuk dari adapternya, terukur sekitar 8 volt DC. Sudah masukkan. Oke teman-teman, tidak bisa masuk teman-teman karena sudah copot untuk bagian dalamnya teman-teman. Jadi sudah pasti ini sudah rusak, sudah layak pakai. Jadi kita akan menggantinya dengan yang baru. Oke teman-teman, ini yang lama teman-teman sudah copot untuk bagian dalamnya teman-teman. Jadi ini salah satu penyebab tidak bisa dicas. Jadi kita ganti dengan yang baru teman-teman. Ini sudah bisa kita cek lagi apakah bisa keluar tegangan atau tidak. Yang hitam kita sentuhkan ke negatif dan yang merah ke positif, dan terukur sekitar 8 volt DC. Jadi sudah pasti ini sudah bagus, masih bagus teman-teman, dan sudah bisa dikatakan layak pakai. Jadi langsung saja kita mempersiapkan, yaitu alatnya. Yang pertama adalah kabel secukupnya teman-teman, kabel merah dan hitam seperti ini, agar kita lebih mudah untuk memastikan kabel yang mana di bagian flash dan kabel yang mana yang solder ke main. Jadi mungkin yang pemula yang belum tahu, yang pertama ini, yang solder yang pertama ini adalah pin yang plus, dan nanti akan kita sambung
Yang pertama ke kabel yang warna merah. Oke, pertama-tama kita langsung solder teman-teman. Ini yang kabel merah kita solder ke sini teman-teman. Ini yang positif. Solder. Di yang nomor 2 yang di bawah yang warna hitam ini adalah pin negatif. Oke teman-teman, sudah kita solder teman-teman untuk kabelnya. Nah, langsung kita tes teman-teman, colokan adaptornya, lalu kita ukur di bagian ujung yang merah ke positif dan yang hitam ke negatif. Nah, diukur sekitar 8 volt DC. Jadi sudah mantap teman-teman, kita tinggal langsung pasang ke box speakernya. Untuk memasang box speaker ini kita membutuhkan yaitu lem bakar agar lebih kuat untuk colokan yang kita modifikasi ini. Kita pasang, masukkan ke dalam teman-teman. Jadi untuk video ini sudah saya skip teman-teman agar tidak memakan durasi video yang lama. Kita skip untuk pemasangannya. Oke teman-teman, sudah saya pasang teman-teman, sudah saya masukkan ke dalam. Jadi sudah saya kasih lem juga teman-teman. Jadi kita bisa langsung pasang untuk panel depan speakernya. Ini kita ukur dulu teman-teman untuk memastikan. Apakah masih terukur 8 volt atau tidak teman-teman? Sebelum kita memasang panel depan speakernya, kita cek dengan teliti teman-teman. Ternyata sudah masih terukur sekitar 8 volt DC teman-teman. Itu sudah bisa mengisi, sedangkan yang untuk di cas adalah baterai 7,4 volt DC. Jadi untuk 8 volt sudah bisa mengisi teman-teman. Sekarang kita masukkan untuk panel depannya teman-teman. Oke teman-teman, untuk panel depan sudah kita pasang. Sekarang kita ukur kembali teman-teman untuk tegangannya. Masih 8 volt teman-teman. Jadi kita langsung solder ke sini. Ini ada modul setup yang sudah terpasang di bagian mesin teman-teman. Solder ke modul setupnya. Oke teman-teman, sudah kita solder teman-teman. Ini ke modul setupnya. Ini sudah kita solder. Ini untuk bagian mainnya belum kita solder teman-teman, yang dari cas tadi. Nah, jadi kita solder ke sini teman-teman untuk ke pin main.
Oke teman-teman, kabel merah yang kecil ini kita lepas teman-teman, yang menuju kabel yang menuju micro USB nya kita lepas kita buang. Jadi kita tinggal ini teman-teman, kita solder kembali. Kabel merahnya terlepas, jadi kita solder ke input startup. Jadi dari colokan tadi yang kita pasang tadi, kita pasang ke input startup dan outputnya langsung keluar ke baterai. Nah, sudah nyala teman-teman. Sekarang kita tes teman-teman, apakah ada tegangan di pin baterai. Lihat teman-teman, jadi di pin baterai sudah terukur teman-teman, tidak ada. Jadi kita pasang kembali untuk semua soketnya. Cek baterai, ini soket antena sudah menyala teman-teman. Langsung setelah kita pasang semua soketnya, kita masukkan kembali, kita pasang semua bautnya. AUX mode. FM mode. Oke, sudah selesai teman-teman. Sudah kita cabut, sudah mati untuk lampu indikatornya. Sekarang kita pasang kembali, dan sudah menyala untuk indikator casnya teman-teman. Dan cukup seperti itu teman-teman, kita sudah bisa ngecas atau mengisi baterai speaker portabelnya kembali, dan cukup mudah teman-teman. Mungkin teman-teman yang pemula bisa meniru video tutorial ini. Semoga videonya bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa video kami bermanfaat, jangan lupa dukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa tahu perkembangan tentang video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, sudah selesai. Sekarang kita coba nyalakan kembali, memastikan. Nyalakan teman-teman, dan sudah menyala teman-teman. Oke, terima kasih. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.